Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedor Terezal dengan NIM 220101039. Saya angkatan 2022 dengan jurusan Teknik Elektro. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Wali Haji, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Baiklah, video yang saya buat ini untuk memenuhi dari tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang dimana diampu oleh Bapak dosen Tony Sulenda SDMCS dengan judul pengenalan TensorFlow. Apa itu tensor? Apa hubungannya dengan dimensi dan matriks? Tensor adalah suatu objek matematika yang umumnya digunakan untuk mempresentasikan data multidimensi. Secara intuitif, tensor dapat dianggap sebagai generalisasi dari vektor dan matriks ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Tingkat tensor ditentukan oleh jumlah indeks yang diperlukan untuk mengakses elemennya. Sebagai contoh, tensor 0 tingkat adalah saklar atau bilangan tunggal. Tensor 1 adalah vektor, tensor 2 adalah matriks, dan tensor yang dengan lebih dari 2 tingkat dapat disebut dengan tensor tinggi. Tensor sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk fisika, matematika, dan konteks lebih umum seperti pembelajaran mesin dan untuk mempresentasikan dan memanipulasi data multidimensi. TensorFlow adalah suatu framework sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google yang digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning dan deep learning. Framework ini fokus pada representasi data menggunakan struktur yang disebut tensor yang merupakan objek multidimensi. TensorFlow memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengolah arsitektur jaringan saraf serta melakukan pelatihan model menggunakan data. Salah satu keunggulan TensorFlow adalah kemampuannya dengan menjalankan komputasi paralel dan distribusi yang membuatnya cocok untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemrosesan besar-besaran seperti pelatihan model deep learning dan pada data set besar. Jadi, hubungan antara tensor, dimensi, dan matriks adalah bahwa matriks adalah suatu jenis tensor yang memiliki dua dimensi. Lebih umum, tensor dapat memiliki lebih dari dua dimensi, dan matriks adalah kasus khusus ketika tensor memiliki dua dimensi. Google Collaborati atau Google Colab adalah platform berbasis cloud untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python melalui web browser. Platform ini dirancang bagi analisis, developer, peneliti, dan pendidik yang bekerja di bidang data science dan machine learning dengan menyediakan environment komputasi yang fleksibel dan mudah diakses tanpa biaya. Google Colab juga menawarkan kemampuan untuk menjalankan Jupyter Notebook, di mana web app open source untuk kombinasi kode, teks terformat, dan visualisasi data langsung dari web browser tanpa perlu konfigurasi apapun. Salah satu fitur utama dari Google Colab adalah kemampuannya berkolaborasi secara real time. Mirip dengan berbagi dokumen di Google Docs, user dapat berbagi notebook mereka dengan orang lain. Selain itu, karena notebook disimpan di Google Drive, hal ini diakses dari perangkat manapun, kapanpun, mirip dengan dokumen lainnya di ekosistem Google. Dalam konteks analisis data, Google Colab memiliki akses library Python yang sudah terinstall seperti TensorFlow, PyTorch, dan OpenCV, memungkinkan analisis, mengembangkan, dan menjalankan model machine learning lebih cepat dan efisien. Bagaimana membuat objek tensor dengan TensorFlow dan cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab? Baiklah,
pertama itu kita pergi ke browser. Bagaimana membuat objek tensor dengan TensorFlow, dan cek TensorFlow yang terinstall di Google Colab. Kita ketik Google Colab. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Colab, yaitu Google Kolaborasi, yang mana tampilan awalnya seperti ini. Langsung saja kita masuk ke notebook baru. Nah, sudah masuk pada tampilan notebook baru. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menghubungkan Google Colab pada perangkat. Nah, sekarang sudah terhubung. Langkah selanjutnya kita rubah tampilan namanya menjadi kali ini saya membuat objek tensor algoritma. Nah, selanjutnya baiklah, langkah pertama itu yang paling penting kita harus menginputkan library TensorFlow pada Google Colab, yang mana kita ketik import, itu import TensorFlow as dan setelah kita dengarkan. Nah, tanda centang ini adalah bahwa library dari TensorFlow itu udah terinstall atau udah masuk pada Google Colab tersebut. Baik, untuk mengecek versi berapa TensorFlow yang terinstall pada Google Colab, sama itu kita buka kode baris baru itu. Nah, sekarang kita ketik spasi dalam kurung itu TensorFlow titik underscore version underscore. Nah, untuk mengetahui versi berapa yang kita terinstall pada Google Colab ini, kita tinggalkan. Nah, kali ini saya menggunakan versi 2.15.0, yaitu dimana yang versi ini yang sedang saya pakai sekarang ini. Kita buka baris baru linknya, yang mana dalamnya saya akan ketik nama, dimana ya saya akan ketik 4 underscore tinggal
sama dengan EF dalam kurung string titik 2. Nah, di sini titik 2 itu berfungsi sebagai string pada nama yang kita ambilkan. Itu saya membuat tinggal itu dalam bidang. Nah, setelah selesai, dan lanjut ada tekanan. Nah, setelah itu perbedaan menggunakan tipe dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow, di mana kita membuat perbedaan print dan tipe. Itu kita buka baris baru dulu, tekan titik print burung tekan skor tinggal. Nah, kita tekan Boro tekan skor ya gitu kan. Nah, di sini kawan-kawan yang dimana pada tipe print ini itu menghasilkan jenis data yang kita keluarkan pada baris yang ini, dimana kita menggunakan TensorFlow dengan berkarakter string atau alamat hanya bintang yang menggunakan tipe data type dan tipe data string. Nah, untuk tipe ini kita menggunakan itu TensorFlow, yang dimana bahasanya itu dialihkan oleh bahasa Python untuk framework dan Eiger Tensor. Buat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string. Oke. Baik, di sini saya akan membuat objek tensor yang dimana membuat beberapa variabel string. Saya akan menambahkan itu nama tensor rumahan dan f dot dan guru kita melakukan tipe data string yaitu rumahan kita nah di sini menggunakan tambahan tipe data variable string. Kita run. Oke, setelah kita run,
gabungkan objek sensor yang Anda buat dalam string. Oke, ini mana saya akan menggabungkan ke objek sensor yang buat pada string, itu saya akan menambahkan objek tersebut. Awal itu kita buka pada kolom baris baru. TF konstan huruf 4 underscore tinggal tanda tambah itu nama kantor perumahan. Nah, setelah selesai kita tekan run. Buatlah objek tensor dengan beragam tipe data dan gabungkan untuk melihat nilai yang ada di dalam objek tensor tersebut. Oke, di sini saya akan membuat beragam tipe data yang terdapat pada TensorFlow tersebut, yaitu saya akan menambahkan nama lengkap, yaitu nama saya sendiri dan Dr. Rizal, yaitu NIM, dan saya akan menambahkan tempat kuliah saya, masuk yang fakultas yang saya tempuh sekarang ini. Berikut adalah yang mana saya buat pada tampilan tersebut. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, sekarang saya akan memasukkan semua yang program tersebut keluaran pada hasilnya, yaitu tf print dalam kurung tempat underscore tinggal. Nah, sama saja kita lakukan tf dot print dalam kurung nama underscore perumahan dan lanjut seterusnya. Nah, setelah kita buat dan kita run, yang dimana tampilan itu akan mengeluarkan eksekusi yang telah kita program pada Google Colab tersebut, yang dimana tempat tinggal yaitu berdomisili Tanjung Pinang, nama perumahan yaitu Kota Raya, dan nama lengkap yaitu nama saya sendiri, NIM yaitu NIM saya yaitu 39, yang dimana saya berkuliah sekarang ini di Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu bertempatan di Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Dan cukup sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.